Wapres Gibran ya kembali digugat ke PT UN Pengadilan Negeri Tata Usaha oleh Mercy Sombi yang merupakan seorang advokat sekaligus Kepala Lembaga Pendidikan Mercy Smart Indonesia. Jadi beliau ya mendatangi Pengadilan Negeri Tata Usaha atau PT UN mengajukan gugatan terhadap Kementerian Pendidikan terkait keabsahan dokumen kesetaraan pendidikan milik Gibran. Nah, ibu ini juga ternyata ya meluncurkan buku Gibran Boneka Pinocchio Jokowi. Nah, dinasti Jokowi ini penuh dengan masalah ya. Sudah Jokowi dipermasalahkan dengan ijazah palsunya dan anaknya Gibran juga ya dipermasalahkan bahkan digugat tentang tidak setara dengan SMA maupun SMK. Dan ini sedikit demi sedikit membuka semua aib keluarga Jokowi. Suatu hari, melintas di sosial media saya, ada satu surat keterangan. Dokumen itu bernomor 9149-D.D1-KS tahun 2019. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 6 Agustus 2019. Berisi pernyataan bahwa Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki pengetahuan setara tamat SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Yang mengusik saya bukan nama orang yang disebutkan. Yang mengusik saya adalah pertanyaan, bagaimana surat itu bisa diterbitkan? Melalui prosedur apa? Berdasarkan regulasi mana? Mengapa formatnya berbeda dari seluruh prosedur resmi yang saya ketahui selama lebih dari 15 tahun dalam sistem kesetaraan? Dan mengapa masih ada berkas persyaratan wajib yang kosong? Jadi seperti ini ya, ini data penyetaraan yang saya dapat dari hasil Komisi Informasi Pusat yang memutuskan bahwa Kemendikbud harus membuka data itu. Dan selama ini Kemendikbud telah menyatakan bahwa data ini adalah informasi yang dikecualikan. Namun sejak keputusan KIP, data ini harus dibuka. Karena itulah kita baru mengetahui ternyata dari data penyetaraan ini yang harusnya semua lengkap, ternyata masih ada kolom yang kosong, yakni surat keterangan dari KBRI tempat siswa itu belajar. Nah, kalau mau tahu lagi nanti silahkan di googling ya di ontologibangsaindonesia.blogspot.com. Saya sudah mencoba bertanya secara resmi ke Kementerian Pendidikan. Tidak dijawab. Maka saya memutuskan mencari jawaban melalui jalur yang paling sah yang tersedia di dalam negara hukum Republik Indonesia melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Oke. Sedikit pertanyaan sih boleh? Ya. Itu ada ini apa misalnya upaya ke Komisi Informasi gitu. Jadi saya tanggal 11 Februari saya mendapat informasi mengenai surat keterangan yang ini ya, yang ditandatangan oleh Dirjen. Ini aja sudah membuat saya pertanyaan. Makanya saya tanggal 11 Februari menanyakan, ini pakai prosedur apa membuat surat ini, surat keterangan ini, yang banyaklah beredar di sosial media ya. Nah, karena tidak dijawab, saya menunggu. Ternyata pada saat Donatua menggugat Kemendikbud pada tanggal 11 Maret, itu baru ketahuan bahwa informasi itu selama ini menurut Kemendikbud itu informasi yang dikecualikan. Ternyata setelah KIP memutuskan itu informasi yang terbuka, baru kita mendapatkan data-data yang valid. Jadi saya sudah melanjutkan dari hasil Komisi Informasi Pusat. Dari sekian warga negara ya, kita tadi kan tidak menyebut orang, tapi sebetulnya apakah ini yang pertama bagi warga Indonesia yang dia misalnya dia memperoleh pelajaran apapun di luar negeri, kemudian disetarakan misalnya ya nyanyumin SMP, SMA atau perguruan tinggi gitu. Apakah ada warga negara Indonesia lain? Kalau ini misalnya ini menjadi temuan terbaru, berarti kan ada spesialisasi hanya khusus kepada yang bersangkutan gitu. Jadi kita belum bisa mengatakan ini yang pertama atau tidak ya. Tapi setahu saya menggoogling gitu ya. Saya lihat bentuk surat kesetaraan oleh semua pelajar Indonesia yang ingin dapat penyetaraan itu harusnya bentuknya digital, bukan cetak ya.
Dan tanda tangannya pun harus tanda tangan elektronik. Sementara di sini adalah tanda tangan basah. Jadi nanti kita akan tanya ke Kemendikbudrismen dalam sidang, apakah ini yang pertama atau ada yang lain. Gitu. Tapi setahu saya harusnya bentuknya seperti ini. Karena kebetulan anak saya juga lulusan dari luar negeri, dapatnya seperti ini. Dan satu lagi bunyinya adalah surat keputusan. Sementara di sini adalah surat keterangan. Gitu. Jadi kan itu dua administrasi yang berbeda ya. Nanti kita akan tanyakan. Anda yang gugatan di sini itu dikabulkan lah ya oleh PT UN. Maksudnya ini ada kesalahan administrasi atau ini tidak, ini dianggap tidak sah. Itu dampak sosial politiknya apa? Dalam hal ini seperti pernyataan saya awal tadi, saya tidak menyinggung politik ya. Saya hanya menyinggung administrasi pendidikan karena saya juga berdiri di sini sebagai kepala lembaga pendidikan. Dampaknya yang satu hal adalah yang nomor satu, bahwa surat yang tidak sesuai dengan aturan main itu memang harus dicabut. Yang kedua, asas keadilan, bahwa orang berhak mendapatkan penyetaraan jika dia memenuhi apa yang diwajibkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Contohnya yang paling gampang, kalau kita mau dapat ijazah SMK, kita harus belajar 3 tahun kan, dan setelah itu bahkan kalau SMK itu ada magang dan lain-lain gitu. Nah, jika ada warga Indonesia yang ternyata tidak menempuh 3 tahun dan tidak mempunyai kualifikasi yang jelas, itu mau nggak mau harus dipertanyakan. Jadi jika ditanya dampaknya, sosial ada. Kalau politik nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Karena setahu saya surat ini dipakai untuk seseorang untuk mencalonkan diri kan sebagai kalau tidak salah sebagai wali kota di Solo. Terima kasih. Syarat yang digunakan oleh Gibran saat proses pendaftaran tidak sah juga? Tidak sah. Dari awal saya bilang tidak sah. Makanya saya berani menggugat perbuatan melawan hukum kan. Meskipun pada akhirnya hakim bilang tidak berwenang mengadili. Untuk urusan persyaratan pemilu ini juga, saya menggugat para ketua DPR MPR. Ketua DPR semuanya, 5-5-nya saya gugat. Untuk bersuara, menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Nah itu. Ada faktum apa? Faktum notoir. Diketahui umum bahwa wakil presiden ini tidak memenuhi syarat undang-undang. Tapi didiamkan oleh DPR yang punya kewenangan untuk itu. Maka saya gugat untuk bersuara itu. KPU juga harus menindaklanjuti? Iya, harus. Berarti Gibran saat proses pencalonan Nggak punya syarat. jadi cacat prosedur? Mutlak, absolut nggak punya syarat dia. Nggak punya syarat pemenuhan terhadap apa pendidikan berarti. Itu bisa berujung pemakzulan Wapres dong Pak Suphan? Tergantung DPR-nya. Maka DPR juga saya siapkan gugatan Pak. Gugatannya ini. Nih, tanggal 26 saya masukkan, tanggal 8 dapat 26 Maret? Iya, dapat Baru sidang. nih? Iya. Oke. Andai kata ini dibatalkan oleh Tun, lebih kuat lagi nih. Tapi kalau nggak dibatalkan juga nggak apa-apa. Karena gini, sekali lagi bukti yang saya miliki ini seterang matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Ini nggak ada yang bisa bantah nih Pak. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki pekan ketiga dari proses mediasi, advokat sekaligus penggugat ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, mencabut tuntutan Rp125 triliun dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup, dengan konklusi yang sama seperti mediasi pada minggu sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat. Para tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik tergugat 1 atau tergugat 2. Terus tergugat 1 dan tergugat 2 selanjutnya harus mundur. Kenapa itu yang saya minta? Saya nggak minta pokok perkara. Tadi mediator minta bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Nggak usah, saya nggak butuh duit. Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin. Ternyata
Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara di undang-undang itu tidak dituliskan sederajatnya luar negeri. Enggak ada. Sederajatnya itu Indonesia. Jadi ini salah siapa? Ini salah Mas Wapres Gibran, salah undang-undang, salah KPU, salah kita yang milih. Atau salah siapa ini? Ayo, menurut kalian ini semua salah siapa? Coba di komen. Pak Jokowi pernah di depan saya marah, gitu kan. Jadi tahu persis. Ketika dia menjadi presiden dan saya menjadi ketua komisi yudisial, dalam kesadaran semesta Jawa itu, ketenangan itu cara untuk menyerap lah, menyerap kekuasaan gitu. Cara untuk menyerap kekuasaan dan memberikan simbol gitu bahwa dia bisa menangani keadaan gitu. Saya bisa pastikan otoriter, sehingga ketika dalam perkembangannya Pak Jokowi pelan-pelan gitu mengalami melakukan proses pemusatan kekuasaan, bagi saya tidak terlalu kaget. Dia harus menunjukkan kemampuan untuk mengkonsentrasikan kekuasaan itu dengan ketenangan. Kalau dalam istilah Solo itu ada namanya gelembuk Solo. Gelembuk Solo itu merendah sambil memukul gitu. Oh. Saya pernah bicara dengan seorang Pemred, ya, Pemred Solo Pos, Pak Dani Suud singkat saya namanya. Dalam satu waktu dia dipanggil oleh Jokowi, kemudian Jokowi ini memberikan semacam kritik lah gitu, atau keberatan gitu. Pak Dan ini bilang, ya saya berpegang pada jurnalisme. 2 minggu setelah itu dipecat. Dalam satu kesempatan ada seorang jenderal gitu, pejabat penting lah di Republik ini. Pak Idul, kira-kira kejawennya Pak Jokowi atau gurunya siapa? Belakangan ya, saya ada seorang paranormal lah ya, yang biasa menguliti dunia mistik gitu di Solo gitu, dan sangat terkenal ya, terkenal lah. Saya ketemu dia ada di lingkungan istana. Orang yang sama ya, dulu menyokong Jokowi, juga boleh dikata aktor utama dari Gibran. Siapa orang ini? Mungkin Anda bisa cari ketua KPU ya, yang sangat berperan gitu. Ketua KPU Solo yang sangat berperan. Jadi, dan dia menjadi tokoh sentral juga. Jangan sampai Gibran naik. Itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancurkan, Pak. Ini tanggal 11 nanti kami dari GMKR, saya kebetulan presidium GMKR, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Di mana kita sedang ramai-ramai membicarakan ijazahnya Jokowi, dan kita berharap di persidangan Dr. Tifa Jokowi bisa hadir di persidangan, malah sekarang kan keliling-keliling. Safari politik. Safari politik, seolah ada safari budaya di balik politiknya. Kan kita tahu bisa baca, itu untuk apa? Itu kan untuk persiapan dia dinasti Jokowi dan sampai hancur. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinastinya Jokowi. Gibran. Caranya? Bu Margi, caranya gimana, Pak? Ya, dengan cara konstitusional lah. Makanya kami akan
usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kalau dia tidak lulus SMA, masa bisa lolos? Putusan 90. Ya kita akan cari pulang. Apakah bisa gugat apa tidak? Ya caranya tetap konstitusional. Kami kan tidak punya masa besar untuk revolusi untuk apa. Kami nggak mikir itu. Kami gugat secara konstitusional. Syukur damai. Ya. Tapi yang jelas kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan Pak? Malu. Ya. Oke, saya terakhir ke Pak Hans nih. Pak Hans, secara hukum apa yang menjadi pembelajaran bagi kita semua, Pak, agar apa yang terjadi di masa Pak Jokowi tidak terjadi lagi untuk pemimpin kita berikutnya? Nah, kita lihat ya, dalam masa, mungkin ini disebut politik, ya terserah ya, tapi saya sebagai rakyat, pertama saya menilai itu, di saat Jokowi ini memimpin negeri ini, hukum kita hancur. Hancur lebur. Hukum hancur, Pak? Hukum hancur. Jadi segala macam persoalan hukum dibawa ke dalam kekuasaan. Jadi putusan hukum dicampur dengan putusan kekuasaan. Kita bisa lihat aja. Contoh yang paling nyata, Bambang Tri, ya. Kemudian Gus Nur, itu mirip-mirip dengan kasus Roy Suryo. Di mana sekarang orang bisa ditersangkakan dengan suatu bukti ijazah, tapi cuma fotokopi. Nah, orang bisa jadi tersangka dan dihukum segitu lamanya. Gitu loh. Ini karena apa? Karena hukum kekuasaan sudah campur aduk di dalamnya. Nah, selama pemerintahan Jokowi ini memang kita lihat hukum itu tidak berfungsi sama sekali. Ya, jadi kita berharap ya dalam pemerintahan Prabowo ini supaya hukum ini dikembalikan lagi. Ya. Kalau dulu misalnya pencalonan Gibran itu ada seluk-beluk ya, kayak timbulnya keputusan MK nomor 90 untuk meloloskan Gibran. Nah, ini tidak akan terjadi lagi gitu. Dengan apa caranya? Prabowo harus ambil alih masalah hukum. Dengan cara gimana? Tegakkan hukum seadil-adilnya. Teman-teman, kapal yang ditumpangi oleh Jokowi dan keluarganya serta kroni-kroninya kini sudah mulai bocor. Walaupun belum karam, belum tenggelam. Apa yang saya maksud di sini? Kapal itu sudah mulai bocor dan sedikit demi sedikit air itu masuk dan kapal itu sedikit demi sedikit akan tenggelam. Sebetulnya ini sudah saya perkirakan pada 2024 yang lalu, ya, ketika Jokowi itu bagaikan seorang penguasa di negeri Prancis pada saat itu, ya, Louis ke-14, yang merasa dirinya itu berada di atas segalanya. Yang saya maksudkan ini adalah ketika Louis ke-14 menyatakan kepada parlemen di Paris, "L'état moi." L'état moi itu adalah negara adalah saya. Dan karena itu apapun yang dia lakukan itu bisa bebas-bebas saja. Dia merasa lebih tinggi dibandingkan dengan parlemen. Dia lebih tinggi dibandingkan dengan ketua partainya sendiri, yang pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri dari PDIP. Dia juga merasa lebih tinggi dibandingkan 3 cabang kekuasaan trias politika. Dan karena itu dia bisa semaunya saja melakukan hal-hal yang dia inginkan tanpa memedulikan lingkungan politik di sekitarnya. Hal semacam ini sudah pernah saya tulis ya di harian Media Indonesia. Itu Media Indonesia opini pada yang judulnya itu adalah Negara Adalah Saya, ya. Dan di dalam Media Indonesia itu, di situ saya juga menceritakan bagaimana Jokowi itu benar-benar seperti Louis ke-14 pada 13 April 1655 yang menyebut dirinya sebagai negara adalah saya, ya. Dan walaupun kita tahu ya, ini adalah suatu gerakan perlawatan rakyat terhadap sang raja yang absolut yang kemudian menimbulkan revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité, ya. Jadi kebebasan, bersama kesejajaran, dan juga persaudaraan, ya. Nah, yang jelas, ya,
walaupun Indonesia bukan negara kerajaan, tapi saya pada saat itu merasa bahwa Jokowi itu sudah melihat seakan-akan Indonesia itu adalah kerajaan, dia adalah raja, dan kemudian dia bisa mengangkat anaknya menjadi putra mahkota, dan kemudian menjadikan itu sebagai awal pembangunan dinasti politik Jokowi. Ya. Dan kenapa ini saya tulis seperti itu? Karena saya melihat ya, Jokowi itu seperti melanggengkan atau melangsungkan satu code politics di Eropa pada abad pertengahan, ya, yaitu misalnya dia menganggap ucapannya itu adalah hukum sendiri, ya, atau sabdo pandito ratu. Ia bisa mengatur hukum sesuai dengan keinginannya, seperti yang terjadi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, ya, yang dulu akhirnya menjadikan Gibran itu bisa menjadi cawapres, ya. Dan kemudian pejabat juga tidak ada yang berani menentang atau memperingatkannya karena mereka takut direshuffle atau digeser, ya. Kemudian ketiga, tidak ada pejabat yang berani menggalang kekuatan untuk menyainginya karena takut ada pejabat lain yang melaporkannya karena atau kepada sang penguasa. Keempat, para pejabat juga yang bersaing untuk dekat kepadanya agar jabatan itu aman, ya, dan kemudian mendapatkan kekuasaan tambahan darinya. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang dibuatnya tidak lagi atas dasar dialog atau diskusi dengan orang-orang dekatnya, baik di kabinet maupun pejabat sipil militer lainnya, tetapi tergantung pada siapa yang ia dengar. Dan pembisik ini belum tentu pejabat yang dekat dengannya, melainkan bisa saja adalah orang-orang yang tidak memiliki jabatan resmi. Dalam hal ini bisa saja apakah dia tukang urut ataupun bahkan cenayang, ya. Cenayang misalnya adalah orang-orang dekat yang kemudian memberikan gambaran-gambaran tentang sesuatu yang gaib dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita lihat Jokowi adalah orang yang haus kekuasaan, dan karena itu, ya, walaupun dia sudah berkuasa 10 tahun, tapi masih ingin berkuasa lagi di Republik Indonesia, baik untuk masa kekuasaannya yang ketiga kali, dan ketika itu tidak bisa dilakukannya sendiri, makanya dia menggunakan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pada masa itu. Nah, saya juga pernah mengingatkan Presiden Jokowi, ya, melalui tulisan saya di harian Kompas, ya, Jumat 6 Oktober 2023, ya, dengan judul Asa Memanggul Lupa, ya. Kenapa ini saya beri judul seperti ini, ya? Karena kita tahu, ya, dalam filsafat Jawa itu orang yang berkuasa itu tidak jarang kemudian dia lupa akan jati dirinya, dia lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dia lupa bahwa bagaimana kekuasaan itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik untuk rakyat, ya. Dan kemudian dia juga kemudian lupa kepada teman-teman yang dekatnya sendiri, dan lupa kepada orang-orang yang selama ini sudah banyak membantu dia untuk kemudian bisa menjadi seorang penguasa tertinggi di Republik ini untuk 10 tahun, ya. Dan Anda kalau masih ingat, ya, apa yang terjadi dengan kasus MK itu masuk ke dalam apa yang disebut dengan judisialisasi politik atau politik judicial, ya. Judisialisasi politik itu adalah bagaimana yang namanya MK digunakan untuk kepentingan politik dengan mengubah misalnya hal-hal yang terkait dengan judicial di Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Saya beri contoh misalnya bagaimana adik iparnya si Paman Usman itu kemudian mengubah putusan MK, ya, agar bisa memberikan kesempatan pada Gibran Rakabuming Raka itu menjadi calon wakil presiden. Dan di dalam tulisan itu sendiri, ya, saya mengingatkan kepada beliau bagaimana apa yang disebut dengan reformasi itu terjadi pada 1998. Karena pada intinya reformasi 1998 itu bukan melulu persoalan reformasi ABRI semata, tapi juga mencegah bagaimana supaya kolusi, korupsi, dan nepotisme itu tidak terjadi lagi di Republik ini. Tapi kita tahu baru 25 tahun reformasi itu berjalan, ya. Pada tahun 2023 itu Jokowi ternyata sudah menerapkan yang tadi saya katakan kolusi, korupsi, dan nepotisme itu jauh lebih buruk dibandingkan pada era Orde Baru, ya. Dan di dalam tulisan itu, ya, kuasa memanggul lupa, itu saya juga sudah mengingatkan di dalam tulisan tersebut, ya, agar Jokowi tetap kepada relnya,
berjalan sesuai dengan rel politiknya, yaitu apa? Ikuti aturan-aturan konstitusi, ikuti aturan-aturan perundang-undangan, agar apa? Agar dia nanti bisa mengakhiri masa jabatannya dengan soft landing, ya. Soft landing itu artinya dia mendarat dengan sangat smooth, ya, seperti pesawat yang landing, dan kemudian dia akan dikenang sebagai seorang presiden yang benar-benar ada di hati masyarakat. Dan saya juga mengingatkan bahwa jangan terjadi hal-hal yang kemudian keserakahan kekuasaan dia itu semakin merajalela, dan ini bukan saja akan menimbulkan apa yang disebut dengan hard landing, ya, atau hard landing, tapi juga ini bisa menjadi apa yang disebut dengan crash landing, di mana pesawat yang dia gunakan itu akan mendarat dengan amat keras dan kemudian pesawat itu berantakan. Dan apa yang terjadi saat ini, kalau menurut saya, itulah apa yang diingatkan oleh berbagai para pemikir Indonesia, yaitu bagaimana dia kalau bisa mendarat dengan soft di akhir masa jabatannya, dan bukan kemudian terjadi hard landing atau bahkan crash landing. Apa yang terjadi pada 2025 ini, menurut saya, ini adalah suatu apa yang disebut dengan crash landing. Walaupun tadi saya katakan, ya, kapal ataupun pesawat, kapal yang digunakan itu masih bocor, belum menyebabkan kapal itu tenggelam, tapi situasi menuju tenggelamnya kapal itu akan terjadi. Walaupun dia misalnya bisa membayari para buzzer yang kadang-kadang kasar, kadang-kadang membuat hoax, ya, kadang-kadang membuat juga negatif campaign, ya, terhadap orang-orang yang pro demokrasi, terhadap orang-orang yang benar-benar mengemukakan kejujuran itu jauh lebih penting dibandingkan kekuasaan yang tanpa kejujuran, ya. Namun apa yang terjadi sekarang itu sudah akan menuju ke sana. Saya beri contoh, ya. Berbusa-busa dia bicara bahwa yang ijazah SMA ataupun ijazah sarjananya itu asli. Berbagai upaya dia lakukan untuk mempertahankan bahwa ijazah dia itu asli, tapi sedikit demi sedikit dengan suatu yang disebut dengan perjuangan dari teman-teman di dalam UGM sendiri, ya, untuk kemudian membuka tabir yang disebut dengan kepalsuan dari ijazah-ijazah itu, kini sudah menuju kepada suatu titik akhir. Kenapa? Karena Jokowi tidak mungkin mengalahkan teknologi, baik teknologi digital ataupun teknologi yang terkait dengan urusan cetak-mencetak ijazah, dan juga teknologi yang terkait dengan bagaimana membuat kertas pada tahun 85 ataupun 80 yang kemudian seakan-akan itu sama dengan kertas pada produksi saat ini. Dan kita juga tahu, ya, berbagai upaya dia untuk kemudian memanipulasi siapa yang menjadi pembimbingnya, bahkan sejarah UGM itu dibolak-balik sama dia, ya, tentang siapa yang menjadi dekan pada masa itu, ya, dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada saat itu, akhirnya terbongkar juga. Dan kita juga sudah melihat bahwa Jokowi tidak berkuasa seperti pada masa lalu. Dia juga tidak merasa dirinya itu benar-benar yang tadi saya katakan le atas moi, ya, bahwa negara adalah saya, tapi dia sudah melihat tanda-tanda akhir dari kekuasaannya itu, akhir dari pengaruh politiknya itu akan benar-benar tinggal di ujung jalan. Dan inilah yang saya katakan, ya, bahwa kekuasaan itu ada batasnya, ya. Jangan lupa dengan janji-janji yang disebut dengan diri saya untuk negara, janji-janji yang juga dulu dibuat oleh Bung Karno, yang juga dia bacakan kembali di Ancol sebelum dia menjadi presiden, ya. Jadi apa istilahnya itu, persembahan diri saya untuk bangsa dan negara, ya. Tapi ternyata dia melanggar janji tersebut, ya. Belum lagi berbagai tipu muslihat dia untuk bisa mempertahankan kekuasaan dia selama 10 tahun lebih, ya. Jadi dalam tayangan-tayangan YouTube saya yang lalu, ya, misalnya bahwa yang namanya kekuasaan di atas langit itu pasti ada langit. Di atas kekuasaan pasti ada yang namanya zat yang lebih berkuasa dari diri kita. Dan kita juga tahu yang namanya kekuasaan itu ada batasnya.
orang-orang yang selama ini takut untuk bicara, tentunya akan banyak bicara. Kemudian orang yang kemudian dekat dengan dia, yang seharusnya menjadi juru bicara istana, yang kemudian dia lebih berperilaku sebagai buzzer, yang menggunakan kata-kata kasar, yang menggunakan kemudian hoax-hoax, ya, seakan-akan orang-orang itu adalah orang-orang yang jahat dalam tanda kutip terhadap negara ataupun terhadap istana dan sebagainya, ya. Itu tentunya mereka-mereka ini juga akan sedikit demi sedikit kehilangan yang disebut dengan pengaruh kebazarannya dia. Dan jangan lupa, kalau Anda memilih juru bicara, itu pilihlah orang-orang yang benar-benar intelek, yang benar-benar sastrawan, ya, jadi bisa menggunakan kata-kata yang baik, ya. Dan kalau Anda belajar dari kasus-kasus di berbagai negara, kalau Anda lihat, tidak ada juru bicara misalnya pemerintah Tiongkok atau pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah Prancis yang kemudian mengungkapkan hal-hal yang negatif secara individu, ya, tetapi adalah orang-orang yang kemudian menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang tepat, ya, dan juga data-data yang baik pula. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik, kepercayaan negara lain terhadap kita itu benar-benar bisa dipertahankan.